Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Hari ini hari Jumat Kliwon, tanggal 29 Maret bertepatan dengan Jumat Agung. Kita memperingati wafatnya Isa Al-Masih. Kami ucapkan selamat memperingati bagi pemeluk agama Kristen Katolik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terutama bangsa Indonesia dan para pemimpinnya, hari Jumat ini merupakan peringatan yang luar biasa. Kita memasuki puasa ke-18 dan ada yang lebih. Kemudian umat Kristiani memperingati wafatnya Nabi Isa. Semoga dengan kita memperingati wafatnya Isa Al-Masih, kita mendapat pelajaran bagaimana mengelola diri kita, mengelola negara kita, dan mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Saya hanya manusia biasa. Ini di belakang Padepokan Begawan Joyonegoro, di telatah antara Gunung Wilis dan Gunung Lawu. Dekat dengan, kalau yang budayawan ini dengan Lampe Sireng, padepokannya Eyang Semar kan gitu. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita sebagai bangsa yang pernah dulu kala besar, dan konon ceritanya zamannya yang Arjuna Sosrobau itu bangsa kita menguasai wilayah 2/3 dunia. Bayangkan kira-kira armadanya berapa kan gitu. Bagaimana seorang pemimpin seorang manusia yang bisa menguasai 2/3 dunia, atau makhluk Allah yang bisa menguasai 2/3, pasti punya kapasitas yang baik. Oleh karena itu, pada saat ini bangsa Indonesia terjebak dalam pergantian pemilihan pemimpin, di mana pemilihan presiden langsung itu sebenarnya tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Namun terlanjur dibuat undang-undang pemilihan presiden langsung. Kemudian itu pemilihan presiden langsung juga nabrak daripada cita-cita para pendiri bangsa ini. Bagaimana kita bangsa yang beradab, bangsa yang berpendidikan, tidak menghormati jasa-jasa para leluhurnya, tidak menghormati pemikiran-pemikiran daripada leluhurnya, tidak menghormati bagi yang beragama Islam. Bagaimana para sahabat Nabi menentukan pemimpin negara berikutnya setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW berpulang. Jadi judulnya pemilihan pemimpin dimanapun
Leluhur kita sudah bilang musyawarah mufakat, mulai dari tingkat desa, pemilihan kepala desa jangan langsung. Pasti tidak selaras dengan sila-sila Pancasila. Ubah undang-undangnya. Undang-undangnya cukup diubah dengan dekret presiden. Kita kembali ke Pancasila, sehingga pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, wali kota, gubernur, presiden itu semuanya dengan musyawarah mufakat, termasuk pemimpin yang ada di DPR dan MPR. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya hanya manusia yang belajar ilmu pemerintahan, belajar ilmu administrasi, juga belajar menganalisa semua kejadian-kejadian alam ini, baik kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, dengan kalam-kalam ilahi yang sudah disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW, baik Al-Quran dan hadisnya. Oleh karena itu, saya berharap yang saat ini lagi bertikai masalah Pilpres, saya mohon kepada MK, kembali saja semuanya ke Pancasila. Dengan demikian, pemilihan presiden dilakukan lagi dengan musyawarah mufakat, kembali dilaksanakan oleh lembaga tertinggi negara kita, MPR. Kembalikan roh MPR menjadi lembaga tertinggi sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Tambah anggotanya dengan para profesor-profesor, para cendekiawan-cendekiawan. Kalau perlu ditambah 100 profesor. Kalau perlu ditambah seluruh keturunan pendiri negara kita yang pernah mengangkat presiden pertama Indonesia, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Tambah lagi tokoh-tokoh agama, masing-masing silahkan 25 masing-masing agama. Bisa juga monggo orang-orang yang budayawan juga diwakili. Jangan anggota MPR-nya hanya dikuasai oleh DPR saja, anggota DPR saja, karena proses pemilihan anggota dewan kita selama ini juga belum selaras dengan sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia itu kita kembalikan kepada cita-cita negara ini didirikan. Hak prerogatif khususnya kalau ada deadlock, kita kembalikan keturunannya kepada presiden pertama kita, keturunannya presiden dan wakil presiden. Jadi usahakan musyawarah mufakat, jangan voting. Saran saya kepada Mahkamah Konstitusi, monggo pemilihan presiden diulang. Tapi saran saya, sudah ada calon yang tertua dulu dan wakilnya juga yang wakil yang tertua. Mari kita biasakan menghormati leluhur kita, orang tua kita. Yang muda-muda biar jadi panglima, Mas Gibran jadi panglima, Mas Amin, ya Imin, ya Cak Imin jadi panglima, Mas Anies juga jadi panglima. Usianya masih sangat muda, jadi masih kuat pergi kemana-mana. Termasuk Mas Ganjar, itu masih adik-adik saya. Dan presidennya, menurut hasil wisik yang saya terima tadi malam, sebaiknya presidennya yang tertua, Mas Prabowo,
kemudian sama Profesor Mahfud, karena negara ini diperlukan keteladanan para pensepuh bangsa kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Semua itu hanya milik Allah. Tidak ada makhluk yang setara dengan Allah. Napas kita dari Allah, harta kita dari Allah, tatanan kehidupan kita juga dari Allah. Ikuti saja tatanan kehidupan itu. Pada kesempatan sebelumnya saya sudah menyampaikan, setiap negara pakailah manajemen pemerintahan ilahi. Kalau Allah sudah mengatur, you jangan atur, laksanakan saja. Gitu. Sak pinter-pinternya manusia, tidak akan ada yang mempunyai kebenaran mutlak. Jadi seingat, sak pinter-pinternya manusia, makhluk Allah, tidak ada yang punya kebenaran mutlak kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada nabi-nabi lain, cuman karena saya agamanya Islam, maka Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Saya pada kesempatan ini juga berharap beberapa nabi yang masih hidup saat ini juga tolong bantu kami agar manusia ini menjadi makhluk yang suci, makhluk yang beradab, makhluk yang saling menghormati satu sama lain, termasuk dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Yang Khidir, yang Idris, dan yang Ilyas, serta yang Isa. Kami berharap panjenengan kerso bantu kami agar ngeruat dunia ini kembali ke jalan Allah, semua makhluk Allah ini. Tidak tanpa kecuali termasuk jin. Saya berharap saudara tua kita, jin, ya hewan, kemudian juga tumbuh-tumbuhan, serta pokoknya jagat saisin ini, ikutilah kalam-kalam ilahi dalam bergerak. Ikutilah kalam-kalam ilahi dalam berpikir. Kembali ke manajemen pemerintahan ilahi. Indonesia ini kaya raya. Saya bisa membuat panjenengan bisa kaya semua rakyat Indonesia. Karena minimal dari aset sumber daya alam ini, kalau per meter persegi setiap jengkal tanah dan laut kita ke dalam dan ke atas dinilai 1 juta saja, minimal setiap penduduk Indonesia mendapat 17 miliar rupiah. Sebenarnya pada hakikatnya tak terhingga. Cuman karena manusia itu perlu juga berpikir bertahap, kan gitu kan. Kembali ke Undang Dasar 45 yang asli, kemudian MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Pak Jokowi sebagai presiden, mohon maaflah kepada rakyat Indonesia yang sudah panjenengan ikut cawe-cawe dalam pemilihan presiden, dan banyak juga hal-hal yang lain yang belum selaras dengan nun sewu sila-sila Pancasila. Kembalilah kanda saya, Mas Jokowi, kembalilah ke Islam sebagai agama panjenengan, dan kepada anak saya Gibran, ngalah dhisik luhur bekasane. Panjenengan belajarlah lebih banyak tole Gibran. Kalau perlu sampai strata 3 doktoral, nanti panjenengan insya Allah akan menjadi presiden Indonesia. Perlu waktu, tapi jadi panglima dulu, jadi patih dulu. Kemudian kepada seluruh keturunan para raja dan sultan di seluruh Indonesia, kami mohon maaf, dan kami mohon maaf panjenengan nanti
kita akan posisikan lagi sebagai raja dan sultan, merupakan bagian daripada negara Republik Indonesia. Ada bupati, ada gubernur, ada raja dan sultan dalam penyelenggaraan negara kita. Insya Allah dengan leluhurnya sultan dan raja yang ikut dalam penyelenggaraan kenegaraan, insya Allah Indonesia akan lebih kuat lagi. Mojopahit kita jadikan Mojopanis. Ya, alhamdulillah saya masih keturunan dari raja-raja Mojopahit. Biasa gini nih, kalau ndak ada keturunan biasanya pasti agak ndak kuat menyampaikan seperti ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Indonesia kaya raya. Hiduplah damai, memaafkan satu sama lain. Semua kerja ke negara, baik yang di pemerintahan yang 1/5, sisanya di BUMN sampai di tingkat desa. BUMDes itu bagian dari BUMN. Kemudian BUMD juga bagian dari BUMN. Kemudian yang swasta pun, semua yang bekerja di swasta pun, semua negara yang bayar dari kas negara. Indonesia diappraisal berapa kekayaannya. Kekayaan itulah yang dipakai untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Kita semua dari Allah, dan kita akan kembali bersama-sama ke surga. Surga donyane, surga kubure, dan surga akhirate. Maksudnya ngeten, nang dunya ya penak, wonten kubur sarene nggih sekeca, wonten akhirat nggih munggah swarga. Dan saudara-saudara kita, makhluk Allah yang lainnya, saya berharap mari kita bersama-sama kembali ke jalan Allah, sehingga kita akan hidup damai satu sama lain. Bagi yang suka ganggu manusia, ya terus ya saudara kita jin, setan, iblis, ya termasuk manusia lain kan itu. Mari kita berdamai bersama Satrio Penyardito Sisian Wahyu Joyonegoro, Gus Baha, Nur Salim Rembang. Monggo kita dibimbing bagaimana menjalankan kehidupan beragama yang baik. Negara kita, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Monggo yang sudah berketuhanan, lanjutkan perjuangan. Yang belum, monggo cari Tuhannya masing-masing kan gitu. Bapak Ketua MPR, Bapak Presiden, Ibu Ketua DPR, dan seluruh pemimpin bangsa baik di partai politik, di ormas, para tokoh-tokoh agama, alim ulama, budayawan, dan rakyat Indonesia yang saya cintai. Sudah ada teori baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, namanya manajemen pemerintahan Joyonegoro, yang sumbernya adalah dari manajemen pemerintahan ilahi. Teman saya yang dari Hindu menyampaikan, berarti manajemen pemerintahan semesta kan gitu. Sebenarnya monggo dimaknai apa, tapi alam jagat raya seisinya ini marilah kita kelola dengan baik. Ini pemberian dari Yang Maha Kuasa, Sang Yang Pencipta, Allah yang Maha Esa, sehingga mari kita berdamai, maafkan satu sama lain. Insya Allah setiap keluarga nanti yang satu pasti bendera negara, karena pendapatan setiap penduduk Indonesia nanti akan ditransfer oleh ibu masing-masing.
dan bapaknya sebagai pemegang pemerintahnya, kepala keluarganya. Sehingga kita ini akan menjadi bangsa yang damai, yang gemah ripah lojinawi, bangsa yang beradab dan menjadi bangsa yang menjadi pusat peradaban dunia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mari kita doakan para pemimpin bangsa kita agar bisa kembali kita mendapat hidayah Allah di bulan suci Ramadan ini, kembali aturan-aturan ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Pelan-pelan nanti kita perbarui. Yang perbarui jangan DPR, yang perbarui itu harus orang-orang cendekiawan. Kalau DPR nanti fungsinya di pengawasan saja, jangan pembuat undang-undang. Trias politika itu sudah jadul. Jadi menurut saya dengan adanya teori manajemen pemerintahan ilahi ini, trias politika gugur demi hukum alam. Gugur demi hukum alam. Cuman tetap setiap orang bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing. Sing ahli hukum monggo dihukum, tidak dihukum loh ya, bekerja di sektor hukum. Yang ahli pertanian silahkan di pertanian, yang ahli kehutanan ya jangan jadi presiden. Kalau pengen jadi presiden, belajarnya ilmu pemerintahan dulu, setelah itu silahkan jadi presiden. Yang insinyur ya jadi, ya kalau pengen jadi presiden silahkan tambah belajar lagi ilmu pemerintahan biar ngerti cara memimpin yang benar, bagaimana cara memerintah tidak dengan mengucapkan tapi bisa menggerakkan semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Jadi semuanya ini harus diberikan kepada keahliannya masing-masing dan pendapatannya penduduk Indonesia per day di atas Qatar, hingga kita menjadi bangsa yang dihormati bangsa-bangsa lain. Bangsa yang lain berkunjung Indonesia sebagai tamu, gratis semuanya, pulang disangoni. Kenapa gratis? Pada saat negara dalam negeri ini membuat barang dan jasa, maka itu jadi uang. Siapapun. Jadi nanti akan ditata oleh Begawan Joyonego rahmatullah ini, bagaimana bersama, tentunya bersama tim Pak Presiden. Ya saya berharap presidennya yang tertua dulu, kecuali panjenengan punya pilihan lain yang lebih baik lagi. Wisik yang saya terima tadi malam, Mas Prabowo dulu bersama Pak Mahfud. Mas Ganjar tolong masuk dalam kabinet, tapi panjenengan dikasih wilayah di wilayah-wilayah panjenengan yang kemarin menang. Mas Anies juga dikasih wilayah yang panjenengan kemarin menang. Dan kita kombinasi Raja dan Sultan, kita jadikan Raja dan Sultan kembali dan punya hak suara untuk Indonesia. Sekian dari saya. Mari kita bersama-sama bergerak, satukan tekad, satukan hati, satukan pikiran, kembali ke jalan yang benar, yaitu jalannya kalam-kalam ilahi yang kemudian di negara kita yang dituangkan dalam sila-sila Pancasila. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada yang kurang berkenan, dan semoga di pagi hari ini sebelum kita sholat duha ini sudah masuk suruk ya sekarang ya, kita selalu mendapat hidayah dari Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Kepada seluruh jagat saisini, mari kita akan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
khususon Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Idris, dan Nabi Isa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon Kanjeng Nabi Muhammad SAW kita bacakan Al-Fatihah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu tausiah pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan salam hormat kepada Bu Mega, Abang Surya Paloh, Abang SBY, dan Abang Wiranto, serta para jenderal-jenderal, para purnawirawan. Mari kita satukan tangan kita, hati kita, gerakan kita untuk Indonesia yang branded, suka wirid ngarit lan oleh duit rakyat seperti Indonesia. Sekian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam saya menyampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nun ngapunten.